buah apel masih di pohonnya, di atas ketinggian tertentu, ini yang berperan di sini, yang terjadi di sini adalah energi potensial, ya kan? Nah, pada saat buah apelnya jatuh, ya kan, jatuh ke bawah, tapi posisinya masih di tengah, belum menyentuh permukaan tanah, berarti anggaplah kalau ini di titik A, ya, ini di titik A, ini di titik B, ini di titik C. Oke, berarti posisi apel di titik B dan C di tengah-tengah ini, di sini yang terjadi adalah energi potensial di titik A di sini berubah menjadi energi mekanik di titik B. Di titik C juga masih terjadi perubahan energi mekanik. Lalu pada saat buah apelnya sudah berada di permukaan tanah, ya kan, di permukaan tanah, kita anggaplah ini di titik D, ini sudah terjadi energi kinetik. Nah, berarti terjadi perubahan energi. Energi potensial di titik A berubah menjadi energi mekanik di titik B dan C, lalu terjadi energi kinetik di titik D. Ya, artinya di sini ya pada titik A, ya kan, pada titik A itu yang terjadi adalah energi potensial. Lalu di titik B dan C ini adalah energi mekanik. Kemudian di titik di titik D itu adalah energi kinetik. Artinya besar energi potensial di titik A itu akan sama dengan di titik B dan C, akan sama di titik D, di EK-nya. Nah, di titik A ini dikatakan energi potensialnya maksimal. Di titik D, ya kan, di titik D, ya, di titik D ini EK-nya adalah maksimal. Lalu di titik A ini di sini berarti EK-nya adalah 0, ya. EK-nya 0. Kebalikannya, di bawah ini EP-nya yang 0. Tapi di tengah-tengah ini, yang di tengah-tengah ini, di EM ini, apakah EP dan EK-nya 0? Enggak. EP dan EK-nya tidak sama dengan 0. Ya, kenapa? Ya, karena di sini ya terjadi perbedaan ketinggiannya, ada perbedaan ketinggian. Ya, ada perbedaan ketinggian, maka di sini EP-nya bukan 0 dan EK-nya bukan 0 juga. Ya, beda kalau di sini. Oh, di sini yang berperan energi potensial. Oh, di sini yang berperan energi kinetik. Kalau di tengah-tengah ini energi mekanik, yaitu diperoleh dari EM sama dengan EP ditambah EK. Oke? Contoh misal ya, contohnya kita ambil. Misal dikasih tahu buah apelnya itu masanya 200 gram, ya kan? Contoh masanya 200 gram. Maka diubah ke kilogram ini menjadi 0,2 kilogram. Anggaplah tinggi pohon, ya kan? Buah apel ini di pohonnya itu tingginya 5 meter, ya kan? Ini masa ya. Anggaplah tinggi pohon itu atau tinggi buah apel di pohonnya itu adalah 5 meter. Nah, berarti energi potensial di A, energi potensialnya di A, kita pakai rumusnya. M dikali G dikali H. M-nya 0,2 kg dikali 10 kali H-nya 5, ya kan? Berarti ini coret, bisa ke sini ya, 2 kali 5 berapa? 10 Joule. EP di
A. Yang 10 Joule ini artinya ya, artinya berarti energi potensial di A-nya 10. Maka energi kinetiknya ya kan di D ini artinya sama juga. EK-nya, energi kinetiknya di titik D itu juga 10 Joule. Lalu energi mekaniknya di titik B dan di titik C itu juga 10. Ya, energi mekanik di B itu juga 10 Joule. Energi mekanik di titik C itu juga 10 Joule. Jadi besarnya ya, besar energinya itu sama. Nah, itu tadi hukum kekekalan energi tetap, ya kan? Nilainya tetap. Tapi yang terjadi adalah perubahan energinya. Oh, paling atas itu energi potensial. Di tengah-tengah pada titik B itu energi mekanik. Di tengah-tengah lagi pada titik C itu energi mekanik. Tapi pada saat di permukaan tanah itu sudah terjadi adalah energi kinetik. Nilainya berapa? Sama. Nah, karena nilainya sama, makanya tadi disebutkan di sini EK-nya pasti 0. Ya kan? Karena 10 ditambah 0 kan 10. Lalu di paling bawah itu EP-nya, energi potensialnya 0. Kenapa 0? MGH. Hanya adalah nggak ada ketinggian kan? Tidak ada ketinggian, sudah di permukaan tanah, berarti 0. Hanya 0, semua yang dikali 0 hasilnya 0. Maka di sini di bawah ini EP-nya 0. Maka hasilnya sama semua. Tapi yang di EM dan EM di B di C itu EP dan EK-nya tidak sama dengan 0. Tergantung posisinya. Ya. Kita ambil contoh, misal di titik C, ya, di titik C, ya, C itu tingginya ya dari permukaan tanah itu tingginya adalah 2 meter ya. Di titik C, H itu tingginya adalah 2 meter. Ya kan? Maka energi potensialnya berapa di sini? EP di C, itu EP di C sama dengan M dikali G dikali H. M-nya 0,2 dikali G-nya 10 dikali H-nya 2. Oke? Penjelasan Bu Junet keputus-putus nggak? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Tidak, Bu. Soalnya di Bu Junet hujan nih, takutnya nge-lag gitu kan. Oke, Bu Junet lanjut ya. Lalu kita akan hitung 0,2 dikali 10 coret, tinggal 2 kali 2, 4. Maka energi potensial yang di C itu hanya 4 Joule. Ya kan? Lalu kan di EM-nya, EM-nya berapa nih? EM sama dengan EP ditambah EK. Ya kan? EM-nya tadi berapa? Nih yang 10. Ya kan? EM sama dengan 10 Joule. Sama dengan EP yang sudah kita hitung ini nih ya. EP sama dengan M dikali G dikali H ditambah EK, ya kan? MGH-nya tadi kan sudah kita hitung ini ya. Jadi 10 Joule sama dengan 4 Joule ditambah EK, ya kan? Maka EK-nya dapat dihitung. EK sama dengan 10 dikurangin 4. Berapa tuh? EK-nya adalah 6 Joule. Nah, 6 ditambah 4, 10. Maka EM-nya adalah 10. Gitu. Maka tadi Bu Julia bilang, EP-nya tidak sama dengan 0, EK-nya tidak sama dengan 0. Tergantung posisi bendanya. Itu ya. Jadi di sini EK-nya kalau di posisi titik C, EK-nya itu adalah 6 Joule. Misal di titik B, ya kan? Misal di titik B. Misal di titik B, ini dikasih tahu bukan tingginya, tapi dikasih tahu kecepatannya. Di titik B itu kecepatan apelnya jatuh nih sampai kena nih kepalanya ya kan. Lalu dipantulkan lagi karena ada kecepatan di situ ya kan, kecepatan geraknya. Misal di titik B kecepatannya dikasih tahu misalnya 2 meter per second ya kan. Nah, berapakah EP dan EK-nya?
Apakah 0? Tidak. Kalau dikasih tahu kecepatannya, maka di sini kita akan bisa menghitung EP di B itu berarti EP di B ditambah EK di B, ya kan? Ini yang di B ya. Tadi kan yang di C nih. Karena dikasih tahu adalah kecepatannya, maka yang kita bisa hitung adalah EK-nya. EP-nya nggak bisa dihitung. Karena apa? Nggak ada H-nya, nggak ada ketinggiannya, gitu kan? Ini kan otomatis sudah berapa nih? 10 kan? Tadi ya sama ya? 10 Joule. Ditambah EP-nya, ya kan? EP-nya yang kita nggak bisa hitung. Ditambah EK-nya adalah setengah M kali V dikuadratkan, ya kan? Berarti ini EP-nya. P yang di B-nya ditambah setengah dikali M-nya berapa? 0,2 dikali V dikuadratkan. V-nya 2 kan? 2 dikuadratkan, 2 dikali 2 sama aja ya maksudnya ya. Ini bisa dicoret, bisa dicoret. Maka ini berarti 0,2 dikali 2 ya, berarti 0,4 ya. Ditambah EP ya. Sorry, EP dulu deh kita buat. Berarti EP ditambah 0,4-nya. Maka EP-nya berapa tuh? Halo, bisa hitung? Ini kan berarti EP ditambah 0,4. Oke, Bu Junet geser di sini ya. Berarti 10 sama dengan EP ditambah 0,4. Maka EP-nya adalah 10 dikurang 0,4. Maka EP-nya berapa? Berapa nih? 9,6. Maka besarnya energi potensialnya 9,6, energi kinetiknya 0,4. Kalau di titik B. Kalau di titik B, ya kan EP-nya 9,6, EK-nya 0,4. Tapi kalau di titik C, EP-nya itu 4, EK-nya 6. Kalau di titik A, EP-nya berapa? 10, EK-nya 0. Kalau di titik D, EP-nya 0, EK-nya 10. Begitu. Oke? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau ditanya? Oke, kalau enggak coba kita contoh, masuk satu contoh ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya. Ini kelapanya nih di sini di titik A ya. Ketinggiannya berapa? 7. Oke, kita mau jawab yang nomor 1. Oke, ini diketahui masanya nih ya. Diketahui masanya 2 kilogram. Gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat ya. Oke, kita mau jawab lah ya. Tingginya nanti tergantung pertanyaannya. Oke, kita jawab yang nomor 1 dulu. Energi potensial dan kinetiknya di titik A. Oke, berarti EP di A. EP di A rumusnya M dikali G dikali H. M-nya berapa? 2 kilogram. Kali 10 meter per second kuadrat. Dikali H-nya yang dari ini ya, buah pohon di A, berapa nih ketinggiannya? 7 meter. Dikali 7 meter. Oke, berarti 2 dikali 10 kali 7, ini adalah 140 Joule. Ini energi potensial di A. Energi potensial itu sudah maksimal belum? Halo? Energi potensialnya maksimal nggak? Udah di ketinggian maksimal nggak tuh? Coba dijawab. Enggak, Bu. Apakah di titik A itu yang maksimalnya? Untuk soal ini ya? Sudah? Enggak juga. Belum. Di titik A itu untuk soal ini apakah itu sudah titik maksimalnya?
Belum. Sudah, ya kan? Di Sudah. titik A ini adalah titik maksimal yang di titik A ini loh. Kecuali itu dibuat lagi di sini di titik ada lagi titik di sini yang di titik A ini. Berarti ini untuk di titik A ini adalah ketinggian maksimalnya. Ya kan? Untuk di titik A. Berarti energi potensial di titik A itu sudah maksimal berapa? 140 Joule. Maka itu kan energi, berarti energi kinetik di titik A berapa? Halo? Ini kan EP di A sudah berarti 140. Berarti energi kinetik di titik A berapa? 0 ya. 0. Ya kan karena dari titik maksimalnya, maka EPA itu 140. Berarti energi kinetiknya adalah 0. Oke. Sekarang pertanyaan Bu Junet, yang nomor 1, pertanyaan nomor 1 akan sama jawabannya dengan pertanyaan nomor berapa? Coba dilihat soalnya. Ayo. Jawaban nomor 1 akan sama jawabannya dengan pertanyaan nomor berapa? Coba dicek. 5. Nomor 5. Iya, betul. Ya kan? Tapi energi potensialnya berapa? Kebalikannya jadinya ya. Ini akan sama dengan pertanyaan jawaban dengan nomor 5. Hanya kebalik. Ya kan? Di nomor 5 yang berperan adalah energi kinetik yang maksimal. Untuk nomor 5 energi potensialnya berapa? Berarti EP di C, ya kan? Nomor 5 di C ya. EP di C-nya ini adalah 0. Kebalikannya kan? Tapi EK-nya adalah 140. Nggak perlu dihitung lagi. Bu, pakai rumus M kali C kali delta nggak usah. Kita kan nggak tahu kecepatannya. Bisa dihitung kecepatannya, tapi nggak usah. Ngapain? Kita udah tahu. Di sini adalah peran dari energi potensial di titik A, di titik C peran dari energi kinetik. Jumlahnya, nilainya, angkanya pasti sama. Ya kan? Hanya kebalik. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2 adalah energi mekanik ya, bukan mekanik. Energi mekanik di titik B. Nomor 2 berarti EM di titik B. EM-nya berapa? Halo? EM-nya berapa? Perlu dihitung nggak? Enggak. Ya kan ngapain dihitung? Orang udah tahu nih energi potensialnya 140, otomatis EM di B juga 140. Udah 140 Joule. Artinya apa? Kalau ada soal, misalnya ada soal ditanya berapakah energi potensial di titik B, artinya apa? Kita hitung aja energi potensial. Misalnya ada pertanyaan, ada berapakah energi mekanik di B gitu ya, tanpa ada pertanyaan nomor 1 dan 2 ini langsung, misalnya langsung ditanya nomor 2-nya, berapakah energi mekanik di B, itu sama artinya dengan kita menghitung EP di A. Gitu aja ya. Jadi nanti kalau ada soal, pasti pertanyaannya tidak semuanya. Salah satu ditanya. Nanti kalau ada lagi soal, misal, ada pertanyaannya, ada soalnya seperti gambar, tapi yang ditanya hanya yang nomor 5, yaitu yang kinetiknya aja. Berapakah energi kinetiknya di C? Cara menghitungnya apa? Ya udah hitung aja EM di A, EP di A. Gitu ya. Jadi kita nggak usah bingung gitu. Loh, kok ditanya EP di C? Di C kan ketinggiannya udah nggak ada. Nah, nggak usah bingung. Artinya walaupun ditanya di sini, EK di sini, itu menyatakan EP-nya yang di A. Itu ya. Oke, nomor 3. Ya, kita lanjut nomor 3. Energi potensial dan kinetiknya di titik B. Oke, energi potensial di titik B. Sekarang kita lihat di titik B. Oke, berarti energi potensialnya itu karena di titik B adalah energi mekanik yang berperan, yaitu diperoleh dari EP di B ditambah yang EK di B.
Ini kan yang mau dicari ya. Nah, EM-nya kan udah tahu nih. Ya kan EM di B-nya. EM di B itu adalah 140 sama dengan. Nah, coba lihat nih, antara A dan B itu 2 meter. Maka dari B ke C berapa nih? Kalau diketahui keseluruhannya 7 meter. 5 meter. Iya, iya betul 5 meter, ya kan? Maka bisa kita hitung EP-nya. EP sama dengan M dikali G dikali H ditambah EK di B, ya kan? Sama dengan M-nya berapa? 2 kali 10 kali H-nya berapa? 5 ya? 5 ditambah EK di B. Ini kan 140 Joule ya, 140 Joule. Oke, ini 140 Joule. 2 kali 10 kali 5 berapa nih? 100, ya kan? 100 Joule ditambah EK B. Maka EKB udah ketemu. EKB itu berarti 140 dikurangin 100 sama dengan EK di B itu 40 Joule. Iya, itu nomor 4. Nomor 3. Lalu nomor 4, ya kan? Nomor 4. Kecepatan buah kelapa. Berapa kecepatannya di sini? Kalau kecepatan, yang ada kecepatan di rumus EP atau di rumus EK? Ayo, yang ada kecepatan di rumus EP atau di EK? Ayo, Halo, pada dengar nggak sih? Eka. Yang ada kecepatan di rumusnya yang EP atau EK? Eka. Eka. Iya, EK. Ya kan? EK sama dengan setengah M V dikuadratkan. Yang ada V-nya kan ada EK. Maka kita pakailah rumus EK-nya. Ya kan? Di titik B. EK di titik B tadi berapa? 40 ini ya. Ya kan? Lalu kita masukin 40 Joule sama dengan setengah dikali M-nya berapa? 2. Ya kan? Dikali V dikuadratkan. Berarti 40 Joule sama dengan, ini coret ya, habis. Berarti V kuadrat. Maka V kuadrat akar dari 40. Sampai di sini sudah benar? Sudah. Sorry, ini bukan V kuadrat lagi ya. Berarti V sama dengan akar dari 40. Bu, sampai di sini aja boleh, udah benar? Sudah. Mau disederhanakan boleh, ya. Berarti V ini sama dengan, kalau kita sederhanakan, ini akar 4 kali akar 10. Berarti V-nya adalah 2 akar 10. Bu, saya mau pakai angka desimal, langsung akar 40 berapa saya hitung? Silahkan, boleh. Oke, ini nomor 4-nya. Lalu nomor 5. Nomor 5 sudah kejawab ya. Nomor 6, kecepatan buah kelapa saat di titik C. Ya kan, saat di titik C. Nah, nomor berapa nih? 6 ya? Nomor 6. Oke, nomor 6. Kecepatan di titik C. Berarti EK yang mana dipakai? EK yang di titik C, ya kan? EK di titik C berapa tadi? Ini kan sama ya, 140. Berarti EK sama dengan setengah MV dikuadratkan. EK-nya berapa? 140 Joule. Sama dengan setengah dikali 2 dikali V dikuadratkan. Ini coret. Berarti V kuadrat sama dengan 140 Joule. Maka V-nya adalah akar dari 140. Sampai di sini sudah benar? Sudah. Mau disederhanakan? Boleh. Ini berarti berapa nih? Bisa disederhanakan. Kali 35 ya. 4 kali
35 ya. Akar 4 kali akar 35. Nah, berarti 2 akar 35. Oke, itu ya. Sampai di sini juga sudah benar. Sampai di sini juga sudah boleh. Begitu. Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan?